kabarnya? Udah lama kayaknya kita nggak bertemu satu Betul. dengan yang lain. Masih inget nggak sama kita siapa? Ayo, inget gak? Nah, jadi kita tuh adalah cici-cici dari RGK. Betul banget. Nah, kita tuh emang di sini tiap minggu ketiga akan melayani kalian. Tujuannya buat apa sih? Nah, tujuannya tuh biar kita bisa makin dekat, bisa makin kenal. Aku Cici Abi. Hai Cici Abi. Hai. Aku Cici Angel. Hai Cici Angel. Hai. Maka dari itu, kami sama-sama mau ajak teman-teman sekalian untuk merenungkan, untuk datang sama Tuhan, untuk menenangkan hati teman-teman, berbicara pribadi lepas pribadi sama Tuhan. Kami sungguh percaya kita bisa ada di sini, itu semua karena Tuhan yang sudah memanggil kita. Tuhan yang sudah memanggil nama kita satu persatu. Dari hati kita mau manggil Tuhan juga. Katakan sama Tuhan, Tuhan, aku datang. Mari sama-sama kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini teman-teman dan saya datang dengan hati yang hancur. Mungkin hari ini kita datang dengan segala keraguan, dengan perasaan yang berat. Tapi teman-teman harus yakin dan percaya, Tuhan sedang mengadahkan tangannya, wajahnya kepada kita. Dia berkata, marilah datang kepadaku, hai engkau yang mempunyai beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebuah pujian yang mengatakan, saat engkau mempunyai beban yang berat, datanglah sama Tuhan, karena hanya Dialah yang paling mengerti segala beban kita. Mari kita angkat pujian ini. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan kita. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sama-sama kita mau datang di altarnya Tuhan. Katakan saat hati kita terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun yang mengerti beban kita. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kata Tuhan sama kita, mari datanglah anakku. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan kita. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang
hidupku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dengan lebih sungguh lagi kita mau katakan, duduk di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sama-sama kita berdoa. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, sesuatu pasti terjadi hari ini atas kami. Firman-Mu akan bekerja dalam hidup kami, memenuhi kami. Pujian-pujian yang akan kami naikkan adalah pujian yang akan mengubahkan kami, mengingatkan kami, bahkan menjadi bentuk iman kami yang kami mau naikkan ke dalam nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga hari ini kami bisa datang ke tempat ini, kami bisa datang online, secara online Bapa, untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Engkau. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau telah selalu menjadi Allah yang baik, Allah yang terlalu baik di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita sungguh percaya kita mempunyai Allah yang sungguh baik, Allah yang sungguh teramat baik di hidup kita. Maka dari itu yuk, aku sama Angel mau ajak teman-teman, sama-sama kita mau masuk ke gerbangnya. Kita mau nyanyikan masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Kita mau bersuka di hadiratnya, nyanyi-nyanyian untuk Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiup pasangkan Allah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab
kita memenangkan hati kita kembali. Kita telah memuji Tuhan, kita telah bersuka di hadapan Tuhan. Tapi apakah teman-teman ingat, Tuhan juga menyukai saat kita memuji Dia. Tapi juga Tuhan sangat menyukai saat kita mau datang kepadanya dengan hati yang hancur dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Aku akan memberikan waktu untuk kita semua mengakui dosa kita satu persatu di hadapan Tuhan. Saat teman-teman mengakui dosa teman-teman dan saya di hadapan Tuhan, mari sama-sama yuk kita ingat seberapa besar kasih-Nya Tuhan terhadap hidup kita. Dia telah menderita, Dia gantikan kita. Dengan darah-Nya pun Dia selamatkan kita. Bentuk kita datang sama Tuhan, mengakui dosa kita, adalah sebuah bentuk di mana kita mau belajar mengasihi Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Akui dosa kita di hadapan Tuhan, teman-teman. Dia mengatakan terlalu besar kasih-Nya Tuhan sama kita. Biarlah kita menghayati pujian ini, kata per katanya. Aku lihat bukti kasih-Mu, Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi pujian ini biar lebih bicara terhadap kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar
besar kasih-Mu terhadap kami. Berapa banyak darah yang telah tercurah untuk kami. Berapa mahal harganya. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang selalu dan telah berlaku di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Ajar kami untuk selalu jujur di hadapan Engkau mengakui dosa kami. Dan juga ajar kami untuk tidak mengulangi dosa kami lagi. Untuk berjuang bersama-sama dengan Engkau, melawan dosa-dosa dan segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kasih itu memaafkan, Kasih itu tak pernah dendam. simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, Bukan hanya 3 kali, juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatiku. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam. tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, juga bukan hanya 3 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatiku. Bukan hanya 3 kali, juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatiku. Nah, teman-teman, sekarang aku mau ajak teman-teman untuk kita meresponi kebaikan Tuhan itu yang udah mengampuni dosa kita. Kita mau berjuang bersama Tuhan, kita mau percaya kalau bersama Tuhan itu masa depan kita nggak akan ada yang mustahil. Kita mau menyerahkan hidup kita berjuang sama Tuhan, percaya sama tangan kasihnya Tuhan. Kita mau percaya dengan seluruh hati kita, segenap hati kita. Kita mau mempersiapkan lebih lagi juga buat firman. Nah, kita mau berjuang sama Tuhan. Maka itu kita harus buka hati kita, mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah
Shalom teman-teman Tunas dan PBC. Ketemu lagi nih sama aku, Cipaula, rohaniwan sekolah minggu dan RGK. Aku lagi ngerjain beberapa tugas nih. Aduh, capek rasanya. Kalau kalian gimana? Apa kabar kalian? Gimana tugas di sekolah? Makin numpuk nggak ya rasanya? Waduh. Atau besok ada ujian? Semangat kan bate! Kalian pernah mikir gak sih, kenapa ya kita itu harus belajar, kita tuh harus sekolah, kita tuh harus ngerjain tugas-tugas yang numpuk. Nanti kalau udah besar harus bekerja. Kenapa sih manusia itu nggak bisa nyantai aja gitu, mager terus di kasur, rebahan terus, menikmati hidup gitu? Kenapa ya kita harus melakukan sesuatu? Menarik ya buat kita diskusiin hari ini. Kalau gitu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami yang akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga menolong hamba-Mu ketika menyampaikan firman. Biarlah hari ini kami boleh diberkati dan menikmati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita hari ini mau belajar dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Kita buka ya di Alkitab maupun di HP kalian, kita sama-sama buka Alkitabnya. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Kita buka ya sama-sama ya. Kita baca bareng-bareng ya. 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai yang ke-11. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini pada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, teman-teman, di bagian ini Paulus sedang memberikan klarifikasi sekaligus teguran kepada jemaat di Tesalonika. Kita coba lihat satu-satu ya. Yang pertama, klarifikasi. Paulus sedang mengklarifikasi maksud dari tulisan suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika yang ternyata disalahpahami oleh jemaat. Di 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai yang ke-18, Paulus menuliskan tentang kedatangan Yesus Kristus kedua kali yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Nah, sayangnya ajaran Paulus ini ternyata disusupi oleh ajaran-ajaran sesat. Jadi guru-guru palsu itu menyarankan kepada jemaat untuk ya udah, kan Tuhan akan datang kedua kali nih secara tiba-tiba. Ya udah, ngapain kamu bekerja? Ngapain kamu susah bekerja mencari nafkah? Mending tidur-tiduran, mending nyantai aja, mending bermalas-malasan saja. Kan Tuhan Yesus akan datang segera. Wah, teman-teman, akhirnya banyak jemaat di Tesalonika yang hidupnya bermalas-malasan dan bahkan menjadi beban bagi orang lain. Mereka gak mau kerja cari nafkah, tapi minta orang lain yang sediain roti buat mereka, makanan buat mereka. Karena itulah Paulus mengklarifikasi maksudnya bahwa memang benar kedatangan Kristus yang kedua kali itu akan terjadi secara tiba-tiba, tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi dalam menantikan kedatangan tersebut, kita harus mengisinya dengan senantiasa bekerja keras, memuliakan Tuhan. Paulus di ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 memberi teladan dirinya sendiri, Silwanus dan Timotius yang tidak bermalas-malasan,
mereka tetap bekerja dengan giat bagi pelayanan dan pekerjaan Allah. Padahal mereka sebagai pelayan Injil berhak untuk meminta makanan maupun menerima fasilitas dari jemaat yang dilayaninya. Tetapi mereka tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena mereka mau menjadi teladan bagi jemaat. Mereka tidak mau menjadi beban bagi jemaat yang mereka layani. Karena itulah Paulus menegur dengan keras sikap jemaat yang bermalas-malasan itu dengan kalimat yang sangat keras di ayat yang ke-10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wah, keras sekali teguran ini. Tapi kemudian kita bertanya ya, sama seperti pertanyaan kita yang tadi yang di awal. Kalau gitu kenapa kita harus terus bekerja? Kenapa kita sebagai manusia harus menghasilkan sesuatu? Kenapa kita nggak bisa bermalas-malasan saja? Kenapa kita harus belajar dan nugas? Nah, teman-teman, ternyata kehidupan manusia yang selalu bekerja adalah desain atau rancangan dari Allah sendiri. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, teman-teman, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya, manusia memiliki kemiripan atau kesamaan tertentu dengan Allah. Sebagaimana Allah yang mencipta, kita sebagai manusia juga memiliki kemampuan untuk berdaya cipta, untuk menciptakan sesuatu. Kita diberi kreativitas, diberi ide untuk mengolah sesuatu, membuat sesuatu lebih indah, baik, dan bermanfaat. Kita diberi kemampuan untuk menciptakan. Sebagaimana Allah yang menguasai alam, kita juga diberi kemampuan untuk berkuasa atas alam semesta ini. Kita diberi kemampuan untuk memelihara apa yang sudah diciptakan, supaya dunia dan kehidupan manusia bisa teratur dan seimbang. Itulah alasan mengapa kita harus selalu belajar, selalu bekerja, menghasilkan sesuatu, karena itu sesuai dengan maksud Allah menciptakan kita. Nah, teman-teman, waktu kita belajar, bekerja, mengerjakan tugas, mengikuti lomba, itu sesuai dengan maksud Allah menciptakan kita. Tetapi itu pun harus dibarengi dengan doa. Ora et labora. Ini adalah bahasa Latin yang berarti berdoa dan bekerja keras. Doa dan bekerja itu ibarat sebuah koin yang memiliki dua sisi koin. Doa dan bekerja harus selalu dibarengi keberadaannya. Kalau kita cuma belajar, nugas, tanpa berdoa, hidup ini tidak akan punya arah, teman-teman. Kita hanya menghabiskan semua waktu dan tenaga kita untuk mencari sesuatu yang sia-sia, yang akan berakhir waktu kita meninggal. Tapi kalau kita cuma berdoa saja, tapi kita nggak belajar, nggak nugas, ya doa hanya menjadi mimpi malam saja yang nggak akan jadi kenyataan. Teman-teman, berdoa itu juga jadi tanda bahwa kita memerlukan Tuhan di dalam segala hal yang kita lakukan. Kita memerlukan Tuhan yang memberikan kita kepandaian supaya kita mengerti apa yang kita pelajari. Kita juga memerlukan Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan supaya kita dimampukan mengerjakan tugas-tugas yang numpuk sekalipun. Berdoa dan bekerja keras menjadi paduan sempurna bagi kita untuk menjalani hari-hari dan masa depan kita. Karena itu, teman-teman, jangan bermalas-malasan. Ayo, semangat belajar, semangat ngerjain tugas, karena itu adalah maksud Tuhan menciptakan kita. Kita mau melakukan segala hal bagi Tuhan. Dan jangan lupa untuk
berdoa sebelumnya supaya Tuhan menolong dan memampukan kita menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sekali lagi boleh belajar bahwa waktu kami belajar, waktu kami mengerjakan tugas, kami nggak melakukannya dengan sia-sia, tetapi kami melakukannya untuk Tuhan. Sebagaimana Tuhan mencipta kami mau melakukannya. Tuhan, tolong kami, anak-anak-Mu, berikan kami kepandaian, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, berikan kami hikmat, supaya kami boleh menjalani hari-hari kami, bahkan masa depan kami, dengan cerah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Bye-bye. Oke teman-teman, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengakui iman percaya kita. Nah, aku mau undang teman-teman untuk bangkit berdiri, atau kalau mungkin ada yang kesulitan untuk berdiri, bisa meletakkan tangan kanannya di dada seperti ini. Nah, oke. Bersama-sama dengan gereja dari seluruh abad dan tempat, mari kita mengikrarkan iman percaya kita dengan berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, oke, sekarang kita mau memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kebaikannya Tuhan, atas hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Nah, aku mau kasih teman waktu untuk memberikan persembahan, bisa lewat amplop putih ini, kayak teman-teman seperti informasi di minggu lalu teman-teman kumpulkan. Sorry, kalau misalnya bisa ke gereja, bisa dikasih amplopnya, atau bisa lewat rekening yang ada di bawah sini, bisa lewat QR code juga. Nah, sembari kita memberikan persembahan nih, aku mau ajak teman-teman untuk mengucapkan pujian, rasa syukur, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Teman-teman bisa tepuk tangan, ungkapin rasa syukur teman-teman. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekarang mari kita tutup mata, kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau sungguh-sungguh mengucap syukur atas kesempatan ini. Mungkin kesempatan ini karena kami bisa dapatkan tiap minggu, jadi mungkin rasanya seperti rutinitas. Tapi kami hari ini mau sadar bahwa kesempatan itu nggak akan datang kalau bukan dari anugerahnya Tuhan, dari kebaikannya Tuhan. Kami bisa ibadah, kami masih bisa memuji Tuhan, masih bisa dikasih kesempatan, internet, segala fasilitas yang ada ya Tuhan. Kami sungguh mau mengucap syukur. Kami juga mau mengucap syukur juga untuk gereja yang Tuhan kau berikan kepada kami, Tuhan. Kau yang berkati gereja kami ini juga, semua programnya, semua pengurus, semua majelis, kedepannya Kau yang campur tangan di segala apapun aktivitas yang
gereja GKK ini lakukan ya Tuhan. Kami juga mau mendoakan persembahan yang baru saja kami kumpulkan. Kami mendoakan supaya biar Engkau saja yang campur tangan di segala penggunaan uang ini ya Tuhan, untuk bisa memperluas kerajaan-Mu yang di bumi saja Tuhan. Kami juga mau mendoakan keluarga masing-masing dari kami, segala masalah yang mungkin kami hadapi. Kami mau mendoakan supaya kami bisa sungguh kuat, percaya, hanya berpengharapan di tangan-Mu saja Tuhan. Kau yang memberikan kami kesehatan, Kau yang mau memberkati kami di segala aktivitas kami, supaya bisa sungguh-sungguh selalu ingat kepadamu, dan kami tidak individu Tuhan, kami bisa selalu ingat kepadamu, melakukan firman-Mu Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau mendoakan sekolah kami, mungkin ada yang banyak ujian, ada yang banyak tugas, masalah dengan teman, masalah dengan orang tua. Kami sebagai anak, kami mau selalu diingatkan, selalu ingat juga kalau kami adalah anak Tuhan, kami harus taat sama firman-Nya Tuhan. Kau yang berkati ya Tuhan, masalah apapun itu yang kami hadapi ya Tuhan, kami percaya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Teman-teman dipersilakan untuk satu dua sejenak. Satu dua selesai. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu. God bless you. Jangan lupa stay safe selalu ya. Dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.